Halo guys, selamat pagi. Masih bersama kami di channel Terus Berkarya. Hari ini kita akan membahas komentar dari dari kakak Eti Megawati. Ini sebelah sini. Jadi kita akan membahas tentang peluang usaha dengan modal yang minim ya. Kami nanti akan merangkum ada 5 peluang bisnis dengan modal yang minim. Apa saja itu? Yang pertama, bisnis laundry. Kenapa bisnis laundry bisa mendatangkan profit yang lumayan besar nih dengan modal yang minim? Terutama ini sih untuk kota-kota besar itu biasanya pekerjanya itu kan ini ya, repot banget, sibuk gitu ya. Jadi kami memberikan ide untuk membuka peluang bisnis itu untuk laundry. Kenapa laundry? Karena ya itu kembali lagi mobilitas orang-orang kota, orang-orang pekerja itu kan tinggi ya. Terkadang itu kalau udah pulang kerja itu kan mereka udah capek kan ya. Jadi peluang bisnis di laundry ini termasuk perspektif juga sih dengan modal yang minim, karena kan sekarang ini kan banyak juga kan kayak laundry gitu, terus banyak juga kayak sabun-sabun yang curah itu kan yang harganya lebih murah, jadi kan untungnya lebih besar kan ya. Cuma modal paling mesin cuci satu itu bisa sih. Jadi nanti mungkin itu untuk yang poin pertama, peluang bisnisnya yaitu bisnis laundry. Kemudian yang kedua adalah mengajar online atau seminar online ya. Bagi Anda yang berprofesi seperti guru, seperti ahli di bidang digital marketing atau di bidang marketing, bisa membuka kelas online atau seminar online di apa ya, dengan Zoom atau dengan Google Meet. Di situ nanti kan Anda bisa memberikan training, memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada audiens Anda tanpa Anda membayar kayak sewa gedung hotel, sewa gedung pertemuan kayak gitu. Jadi Anda bisa menarik biaya pendaftaran atau istilahnya biaya investasi, tapi mendapat untung yang lebih karena nggak nyewa ini itu dan nggak ada kayak snack atau apa itu kan, jadi keuntungannya lebih besar sih kalau membuka ini. Misalnya Anda ahli di bidang kayak guru atau di bidang marketing atau di bidang apapun itulah misalnya, atau konten kreator, kan Anda bisa memberikan kayak seminar-seminar gitu dan justru malah mendapatkan profit yang lumayan ya dari situ ya. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi kemarin kan banyak orang-orang yang tingkat stresnya tinggi ya. Ya tingkat stresnya tinggi itu dipicu banyak hal sih, misalnya kayak pendapatan jadi berkurang, terus dibatasi kegiatannya dibatasi, jadi kan stres ya. Lah peluang yang ketiga ini kita memunculkan ini sih kayak hobi sih, bertanam sih bagi orang-orang yang senang bertaman atau ini, membuka peluang usaha di hidroponik. Jadi hidroponik kenapa kita angkat? Karena hidroponik itu yang pertama dia itu bisa bisa menanam tanaman itu di lahan yang sempit, bahkan kayak di ruang kos-kosan itu bisa. Kenapa? Karena di hidroponik kan nanti sistemnya kan nggak pakai tanah ya, jadi sistemnya tuh air. Jadi misalnya pakai selang gitu bisa, jadi kayak peralon-peralon itu dilubangi terus dialirin air yang ada kayak pupuknya itu, jadi lebih ramah lingkungan, lebih hemat tempat, dan bagi yang senang bertaman bisa bisa menjadi opsi untuk berjualan peralatan kayak hidroponik itu sih, karena itu juga lumayan terjangkau sih harga-harganya untuk tanaman hidroponik. Kemudian yang keempat,
kita akan mengulik atau memberikan ide yaitu membuka usaha di makanan sehat ya. Di masa pandemi kemarin kan banyak orang-orang yang lebih peduli dengan kesehatan ya, lebih peduli dengan pola hidup, lebih peduli dengan kesehatan, sehingga peluang usaha di bidang makanan sehat ini untuk saat ini masih prospeknya masih besar, masih luas, karena permintaan pasarnya itu kan masih banyak, masih luas, dan belum ada atau sedikit kompetitornya sih, kayak minuman diet, minuman rendah kalori, minuman apa itu yang intinya minuman sehat kayak gitu, terus beras organik, sayur organik kayak gitu kan belum banyak ya. Itu kan bisa modalnya kan minim dengan mendatangkan profit yang lumayan. Yang kelima adalah reseller atau dropshipper. Kenapa ini menjadi yang terakhir? Karena ini bisnis yang paling menjanjikan, yang paling mudah, yang paling minim resiko, tidak butuh tempat. Istilahnya itu bagi mereka-mereka yang seneng bermain sosmed, seneng di bidang sosial media, seneng berpromosi, reseller dan dropshipper ini adalah jalan yang paling utama sih harusnya, paling gimana ya, paling dilirik lah, karena ya itu tidak perlu modal, tidak perlu stok barang yang kita jual kan barang orang lain ya, jadi kita nggak butuh stok, nggak butuh promosi maksudnya nggak butuh ini itu untuk kos yang lain gitu loh. Jadi ketika ada katalog baru, kita cuma tinggal posting aja. Ketika ada customer yang order, baru kita urusin ininya, pengirimannya dan segala macamnya. Ditambah lagi bisnis dropshipper dan reseller ini didukung oleh beberapa perusahaan seperti herbal, seperti kosmetik, kecantikan kayak gitu kan, banyak banget produsen yang dia itu justru mencari reseller dan dropshipper dibandingkan para produsen atau pabrik itu merekrut karyawan marketing atau salesnya. Oleh karena itu di bidang dropshipper dan reseller ini paling bener-bener prospeknya sangat bagus banget sih. Ditambah lagi sekarang kan udah banyak unicorn atau lapak ya, atau kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada itu kan udah banyak menjamur ya. Jadi kita tinggal posting di sana, ada customer yang order, baru kita urusin untuk packingnya, untuk dikirimnya gitu sih. Jadi ini yang bisnis yang bener-bener paling minim banget modal tapi bisa untung banyak. Ya mungkin kayak gitu video yang bisa kami balas dari komennya Kak ini tadi ya, Kak Eti Megawati. Kalau Anda atau kalian ingin mendapatkan inspirasi yang lebih lagi, bisa nonton video kita yang di bawah ini ya, yang lainnya ya. Kita udah membuat beberapa video yang lumayan menarik, lumayan menginspirasi, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, saya tutup. Sekian, bye bye, sampai jumpa lagi.